Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pasien positif COVID-19 di Simalungun bertambah 2 orang. Arus balik di tebing tinggi H+3 Idul Fitri terpantau lengang. Antisipasi keramaian Polsekta Brastagi patroli zona wisata. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun masih terus bertambah. Sejak 24 Mei kemarin, pasien COVID-19 bertambah sebanyak 2 orang. Keduanya merupakan PDP yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi melalui Humas Gugus Tugas Akmal Siregar menyampaikan bahwa per 24 Mei hingga saat ini pasien COVID-19 di Simalungun bertambah sebanyak 2 orang. Keduanya merupakan PDP yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19. Keduanya dinyatakan positif berdasarkan surat hasil pemeriksaan sampel COVID-19 yang diterima tanggal 23 Mei 2020 oleh Laboratorium Klinik Terpadu Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara dengan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan 2 warga Simalungun positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Kedua pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki berusia 44 tahun, warga Kecamatan Dolok Pardamaian yang merupakan PDP yang telah dirawat sejak 14 Mei 2020. Sedangkan pasien kedua berumur 22 tahun, warga Kecamatan Ujung Padang yang juga merupakan PDP yang telah dirawat 13 Mei 2020 lalu. Kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun menyampaikan tertanggal 24 Mei 2020 kita terjadi penambahan sebanyak 2 orang. Yang sebelumnya tertanggal 21 posisi kita di tanggal tersebut sebanyak 12 orang. Penambahan di 24 menjadi 2 orang sehingga total keseluruhan menjadi 14 orang. Di mana dari 14 orang ini 3 orang sudah dinyatakan sembuh. Pasien yang kedua ini keduanya berjenis kelamin laki-laki. Penambahan 2 pasien positif COVID hasil swab kami sampaikan sejak tanggal 13 dan tanggal 14 Mei 2020. Pasien tersebut sudah statusnya sebagai pasien PDP yang sudah kita rawat di rumah sakit. Hingga saat ini, pasien positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun menjadi 14 orang dan 3 orang telah dinyatakan sembuh. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, diharapkan kepatuhan kita sebagai masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan harus ditingkatkan, tidak menjadi panik dan tetap waspada. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dinilai tidak konsisten untuk menutup seluruh objek wisata di Samosir. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Samosir mengatakan untuk menutup seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir melalui pemberitaan di sejumlah media. Di tengah pandemi COVID-19, objek wisata Pantai Gurgur di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dibuka untuk wisatawan. Hal ini terjadi di hari kedua libur Lebaran Idul Fitri, sementara di lokasi objek wisata ini tidak terlihat adanya pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir terhadap pengusaha dan pengunjung melalui dinas terkait serta dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam waktu yang sama, Mangoloi Sihaloho selaku pelaku usaha wisata mengaku kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Samosir. Dirinya menilai pemerintah tidak konsisten terhadap pelarangan untuk membuka objek wisata.
seperti objek wisata pantai di Samosir. Hal tersebut disampaikannya saat berada di Pantai Gurgur yang saat itu datang untuk melihat dibukanya objek wisata tersebut bagi wisatawan. Membuktikan bahwa betul nggak di sini banyak pengunjungnya. Ternyata benar banyak pengunjung di sini. Saya sengaja membuktikan itu aja. Kenapa Fantasi Gurgur ini bisa banyak pengunjung? Kenapa di Pasar Putih Parbaba dilarang, diusir pengunjungnya? Jadi perasaan saya nggak terima. Ya kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa semua lah. Jangan. Dibukanya objek wisata Pantai Gurgur membuatnya sangat kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Samosir yang tidak konsisten untuk menutup seluruh objek wisata, seperti objek wisata pantai. Sementara sejak 2 bulan lalu, objek wisata Pantai Pasir Putih Parbaba telah ditutup akibat pandemi COVID-19. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Hari pertama usai libur Lebaran tahun 2020, sejumlah instansi pemerintahan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara masih tampak sepi. Hal ini dilihat dari halaman kantor maupun ruangan. Beginilah suasana kantor instansi pemerintah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pasca libur Lebaran. Suasananya tampak lengang, hanya terlihat beberapa pegawai saja yang sedang bekerja. Banyak ruangan tampak kosong, padahal jam untuk masuk kerja kantor telah ditentukan bagi aparatur sipil negara dari pukul 7.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terkait masih banyaknya para ASN yang belum masuk kerja serta masih banyaknya pintu kantor tutup dan kosong, Sidik selaku pelaksana tugas di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar berdalih sesuai edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Biro Formasi Birokrasi masih mewajibkan para aparatur sipil negara bekerja dari rumah. Sedangkan untuk memastikan kehadiran para ASN di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar, pasca libur Lebaran, Sidik mengatakan akan melakukan pengecekan absensi melalui grup WhatsApp. Jadi sesuai dengan edaran dari Permenpan RB, masih berlaku ada kebijakan work from home. Jadi sebagian ASN pemerintah Kota Pematang Siantar masih bekerja dari rumah. Namun bagi yang diwajibkan bekerja dari kantor, diwajibkan masuk kerja hari ini mulai jam 8 pagi tadi, dan kami dari BKD Pematang Siantar melakukan pengecekan absensi melalui grup WA kepegawaian, di mana setiap SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar melaporkan kehadiran dari ASN di lingkungan kerja masing-masing. Sikap dan perilaku para ASN di Kota Pematang Siantar sangat bertentangan dengan keputusan pemerintah agar pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara pada umumnya di seluruh Indonesia masuk kerja di instansi masing-masing pasca libur Lebaran. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memasuki hari raya ketiga Idul Fitri, arus balik di Kota Tebing Tinggi terpantau lengang, baik menuju Medan maupun sebaliknya. Beginilah kondisi arus lalu lintas di gerbang masuk Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Di masa pandemi COVID-19, tak banyak kendaraan melintas pada hari ketiga Lebaran ini. Padahal sebelum pandemi COVID-19, biasanya hari ketiga Idul Fitri jalanan di Kota Tebing Tinggi selalu padat. Hal yang sama juga terlihat di pintu keluar masuk gerbang tol Tebing Tinggi.
Tak banyak kendaraan yang masuk maupun keluar dari pintu tol tersebut. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah dan kepolisian untuk tidak mudik agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah seorang petugas Satlantas mengatakan, arus lalu lintas di hari ketiga Lebaran atau arus balik terpantau sepi serta terkendali. Begitu juga sebaliknya, ia juga menghimbau kepada pengemudi untuk tetap berhati-hati serta menggunakan masker. Jadi kita laporkan dari pos terminal Bandar Gajah Kabupaten Kota Tebing Tinggi. Kita laporkan untuk saat ini arus lalin H+3 Lebaran Idul Fitri. Kita laporkan terpantau masih dalam keadaan aman, sepi, lancar, terkendali. Begitu juga sebaliknya dari arah Siantar, begitu juga sama arus baliknya. Jadi himbauan Bapak kepada pengemudi Pak, baik itu mobil ataupun roda 2 gimana Pak himbauannya? Sementara yang kita himbau kepada masyarakat untuk saat ini, yang pertama berhubung karena virus corona, yang pertama kita himbau memakai masker. Yang pertama, yang kedua kita juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudik berhubung memutus mata rantai COVID-19. Diharapkan kepada pengemudi untuk selalu ikuti aturan protokol kesehatan serta keselamatan. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, sejumlah unit pelaksana teknis lapas dan rutan di Sumut meniadakan kunjungan. Namun para warga binaan masih dapat bertemu keluarga dengan layanan kunjungan online dan layanan penitipan barang keluarga selama pandemi COVID-19. Dalam perayaan Idul Fitri tahun ini, Indonesia tengah dilanda wabah COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran virus di dalam lembaga permasyarakatan, seperti di Lapas Kelas 1 Medan meniadakan kunjungan keluarga terhadap warga binaan. Namun keluarga sendiri masih dapat bertemu dengan para warga binaan menggunakan layanan kunjungan online berupa video call yang disediakan pihak lapas dan rutan di 39 UPT di Sumatera Utara untuk menggantikan layanan kunjungan langsung. Selain itu, keluarga sendiri juga masih dapat mengirimkan makanan untuk warga binaan yang tengah menjalani pembinaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Medan. Setiap keluarga yang hadir untuk mengantarkan makanan harus melakukan pendaftaran serta terlebih dahulu melakukan sterilisasi dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan untuk bungkus makanan yang akan diberikan kepada warga binaan. Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas 1 Medan mengatakan, jika pada Idul Fitri kali ini pihaknya meniadakan kunjungan langsung untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Namun para warga binaan masih dapat bertemu keluarga dengan layanan kunjungan online berupa video call dan layanan penitipan barang keluarga selama di tengah pandemi COVID-19. Selama Lebaran, kita tidak membuka layanan kunjungan, tetapi diganti dengan penitipan barang. Setelah itu, WBP kita fasilitasi dengan kunjungan online melalui video call yang disediakan oleh lapas kepada semua WBP yang ingin menghubungi keluarganya. Kegiatan yang berlangsung sampai waktu yang belum ditentukan ini dapat mengurangi rasa rindu antara warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan dengan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kunjungan online melalui sosial media bagi warga binaan juga diterapkan di Lapas Kelas 2A Rantau Prapat dengan durasi layanan masing-masing selama 10 menit. Di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Rantau Prapat membuka kunjungan secara online bagi keluarga yang ingin bertatap muka dengan para narapidana. Dengan memanfaatkan aplikasi media sosial, para narapidana ini bisa langsung berkomunikasi bersama keluarganya dengan cara video call. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi pencegahan COVID-19 di lingkungan permasyarakatan.
Sebagai penggantinya, pihak lapas memberikan fasilitas layanan kunjungan online melalui panggilan video aplikasi WhatsApp. Kalapas 2A Ranto Prapat Erawi Harto menjelaskan, penutupan kunjungan tidak memutus komunikasi antara warga binaan dengan keluarganya, dan layanan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19. Video call ini kita lakukan terkait dengan peniadaan layanan kunjungan sementara karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, termasuk di Labuan Batu ini. Jadi kita memberikan layanan video call ini gratis kepada seluruh narapidana dan tahanan untuk mereka bisa berhubungan dengan keluarga, saling tatap muka walaupun tidak bersentuhan. Pihak lapas menyiapkan 8 unit komputer untuk 1.315 warga binaan, yang mana kunjungan ini akan beroperasi dari jam 9 tepat pagi hingga 16 tepat sore setiap harinya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Antisipasi keramaian zona wisata di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Polsekta Brastagi mengimbau pengunjung menerapkan physical distancing. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker disuruh putar balik. Petugas kepolisian dari Polsekta Brastagi melaksanakan patroli di zona wisata Pasar Buah, Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Petugas memberikan imbauan kepada pengunjung untuk menerapkan physical distancing, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Petugas juga mengimbau kepada pedagang untuk memakai masker dan menjaga jarak saat melakukan jual beli agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Kami dari Polsek Brastagi melaksanakan imbauan kepada seluruh masyarakat yang datang ke Brastagi dalam rangka kunjungan kekeluargaan, baik ke pajak buah Brastagi, untuk mengimbau masyarakat supaya tetap menjaga jarak sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah peraturan untuk tetap menjaga jarak, pakai masker dalam melaksanakan kegiatan di Brastagi. Kemudian tadi sempat kita bilang juga ke masyarakat ini kalau misalnya nggak menerapkan protokol kesehatan ini akan kita lebih tegas atau seperti apa? Kita mengimbau kepada masyarakat apabila tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keputusan menteri protokoler yang dikeluarkannya, maka kita akan menyuruh pulang segera meninggalkan Brastagi karena tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, di pintu masuk kawasan wisata Puncak Kundaling, petugas melakukan penyekatan dan memutar balik pengunjung yang hendak masuk. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu mencuci tangan dan memakai masker apabila di luar rumah. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, objek wisata air panas Sampuraga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ramai dikunjungi warga untuk mengisi liburan Idul Fitri. Walaupun Mandailing Natal masuk pada zona hijau pada penyebaran COVID-19, banyak masyarakat pengunjung yang tidak menggunakan masker. Libur Lebaran Idul Fitri dimanfaatkan sebagian warga Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk mengunjungi objek wisata. Salah satunya objek wisata air panas Sampuraga. Objek wisata air panas alami yang berada di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal ini ramai dikunjungi warga setelah lokasi ini mengalami pemugaran yang sebelumnya sepi akan pengunjung. Di lokasi air panas ini, selain bersantai ria bersama keluarga,
Pengunjung juga memanfaatkan air panas untuk merebus telur dan mie instan, yang nantinya menjadi menu santapan ringan bersama keluarga. Objek wisata alam yang berada tidak jauh dari pusat kota Panyabungan ini juga menyediakan fasilitas menyerupai mandi uap, serta terapi batu panas yang bersumber dari air panas alami Sampuraga. Kak, kenapa memilih ke sini, Kak? Di samping dari dulu kan ini memang sudah tempat wisata dari dulu, dari kita kecil ya. Lagi sambil main-main juga, sambil anak bermain kita bisa sambil makan telur kayak gitu. Ngapain aja tadi di sini? Ya ini aja, nemenin anak-anak masak telur. Oke, sama keluarga tentu ya, Kak ya? Ya, sama keluarga. Walaupun Kabupaten Mandailing Natal masuk pada zona hijau penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, warga diharapkan tetap menjalankan imbauan dari pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan selalu menggunakan masker. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.